Selamat datang kembali pada pelajaran IPA tentang kemagnetan dan pemanfaatannya pada pertemuan kedua. Pertemuan dua ini kita akan membahas medan magnet dan pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Kita sedang dalam belajar IPA kelas 9 semester 2 kurikulum 2013. Saya Dewi Fitrianti, SPDSI, Guru IPA SMP Negeri 4 Kelari, Kabupaten Karawang, tahun 2022. Kompetensi dasar kali ini adalah 3.6, menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Kemudian 4.6 membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik dan atau induksi elektromagnetik. Target belajar kali ini, pertama, dengan membaca dan mengamati gambar, kalian mampu memahami konsep kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Kedua, dengan membaca dan mengamati gambar, kalian mampu memahami penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, melalui kegiatan pembelajaran daring dan luring, Ananda dapat mengembangkan sikap tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin. Aktivitas belajar 2 kali ini, petunjuk belajarnya adalah bacalah uraian materi pemanfaatan medan magnet dan pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Pernahkah kalian ke suatu tempat saat liburan panjang untuk tinggal beberapa hari di sana? Dan kalian bisa menikmati suasana tertentu, juga membuat hati menjadi senang. Ternyata bukan hanya manusia saja yang bisa melakukan perpindahan sementara untuk mendapatkan keuntungan atau sesuatu yang mereka butuhkan. Hewan pun melakukan perpindahan atau migrasi ke tempat-tempat yang dianggap bisa memberikan keuntungan terhadapnya. Apakah kamu mengetahui cara hewan berpindah atau bermigrasi? Seperti pada gambar di samping, ada sekelompok burung yang terbang membentuk huruf V menuju ke arah tertentu. Dan kalau kalian perhatikan, seolah-olah hewan tersebut telah mengetahui arah gerakannya, bukan? Di antara cara hewan tersebut bermigrasi dan juga mencari makanan, salah satunya dengan memanfaatkan medan magnet yang ada di bumi. Seperti yang ada pada gambar di bawah gambar burung itu, ini yang di tengah itu adalah planet bumi dan dikelilingi oleh medan magnet, dan bumi terdiri dari ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Bumi merupakan magnet raksasa serta memiliki kutub utara dan selatan. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat sel-sel yang sensitif secara magnetis. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Ada beberapa hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi, yakni diantaranya adalah burung. Baik, selanjutnya akan dijelaskan contoh hewan lain yang menggunakan medan magnet untuk migrasinya. Hewan yang pertama adalah burung. Migrasi burung. Seperti pada foto di bawah ini. Nah, burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Migrasi ini dicontohkan juga pada burung merpati pos yang dimanfaatkan untuk mengirim surat pada zaman dulu. Yang kedua adalah migrasi ikan salmon. Gambar ini adalah sekumpulan ikan salmon yang bergerak menuju air tawar.
Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Penelitian dilakukan terhadap ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dan kembali ke Sungai Fraser kembali setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Siapa yang akan berkunjung ke Kanada untuk membuktikannya? Mungkin kalian salah satunya. Hewan yang ketiga yang melakukan migrasi adalah migrasi penyu. Penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu yang lain. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanannya. Yang keempat adalah migrasi lobster duri. Ini ada gambar lobster yang sedang berbaris di dasar laut mengarah pada suatu arah tertentu, dan yang di atasnya adalah foto yang saya ambil dari internet. Itu adalah wujud dari lobster duri. Lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk membantu migrasi yang dilakukan, seperti migrasi dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Yang kelima adalah magnet dalam tubuh bakteri. Gambar di bawah ini adalah flagella, flagellata. Flagellata memiliki flagella, kemudian ini adalah sel bakteri, dan dia memiliki magnetosom. Ukurannya adalah 0,4 mikrometer. Nah, magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom. Magnetosom memiliki sifat kemagnetan, dan sifat kemagnetannya jauh lebih kuat dibandingkan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Medan magnet. Selain bumi, medan magnetik juga dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda lain. Dari gambar, pola yang dibentuk oleh pasir besi merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Sekarang kita bahas pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Magnet bumi memungkinkan manusia untuk menggunakan kompas sebagai penunjuk arah. Contoh yang kedua dalam pemanfaatan medan magnet kehidupan sehari-hari adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Ini gambarnya, seseorang memasuki alat itu untuk diperiksa, dan ini adanya di rumah sakit. MRI menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh bagian dalam manusia tanpa melalui prosedur pembedahan. Fungsi lainnya dari MRI yaitu mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor. Kedua, merekam pikiran manusia, misalnya merekam bagian otak yang menanggapi rasa panas atau dingin. Yang ketiga adalah mendeteksi dini terhadap gejala epilepsi. Itu tadi adalah slide terakhir tentang medan magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjutan tugas yang kemarin, sekarang tugas ketiga.
Paus adalah salah satu hewan lain yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi. Sayangnya, migrasi yang dilakukan oleh paus tidak seberuntung hewan lain, karena dalam perjalanannya banyak kawanan paus yang tersesat dan terdampar, dan ini sering terjadi di Indonesia. Diduga salah satu penyebabnya adalah gelombang radar dan sinyal komunikasi antar kapal laut yang mendekati atau bahkan melalui lintasan paus. Apa hubungannya antara paus terdampar dengan gelombang radar atau sinyal komunikasi antar kapal? Tugas 4. Di bawah ini adalah gambar kereta maglev, kereta cepat. Dan di sampingnya adalah gambar skematis kereta maglev ya. Kereta maglev atau magnetically levitated merupakan kereta super cepat yang mampu melaju hingga 650 km per jam. Dari gambar, mengapa rel dan kereta tidak menempel? Gunakan prinsip gaya magnet untuk menjawabnya. Dari manakah gaya dorong kereta yang dihasilkan? Demikian tadi tugas 3 dan tugas 4 untuk pertemuan kedua. Terima kasih, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya pada pertemuan 3, yaitu tentang tugas proyek.